pendekatan yang kita lakukan ini dilakukan tentu melalui proses yang sedikit keras, artinya hard lah, yaitu bagaimana kita harus melakukan eliminasi terhadap hewan-hewan yang terindikasi adanya pembawa penyakit rabies. Terjadi resistensi dari masyarakat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang memindahkan anjing-anjing dari lokasi yang mau dieliminasi itu keluar daripada wilayah itu. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa rabies itu bergerak begitu cepatnya dari timur ke barat. Kalau sekarang sudah ada 3 tahun terakhir ini sudah bagus karena terprogram semua, sehingga ada pembagian koordinator logistiknya siapa, untuk koordinator vaksinnya siapa, DE-nya siapa, ya, sehingga mengenai tanggung jawab, ya, punishment and reward itu jelas gitu. Jadi dulu kita kan yang mencari masyarakat, sekarang kadang-kadang kita belum sampai ke rumahnya dia, masyarakat sudah lebih proaktif datang ke kita, seperti itu yang kita rasakan kemarin. Manfaat yang pertama itu tadi dari segi pelatihan itu kami selalu kasih pengetahuan atau keterampilan dari FAO. Kemudian yang kedua selalu ada koordinasi atau pertemuan berkala untuk membahas persoalan-persoalan di lapangan. Masyarakat itu lebih memahami mengapa vaksinasi itu penting. Ada peningkatan kesadaran, wujud peningkatan kesadaran itu kita lihat dari adanya peningkatan jangkauan vaksinasi itu sampai dengan meningkat 3–40%. Dan itu kita perkirakan sudah bisa mencapai di atas 90%, di atas 90% jangkauan vaksinasi. Dengan adanya FAO memfasilitasi berbagai rapat evaluasi, kemudian ada semacam penyegaran petugas, penyegaran tim vaksinasi, kemudian ada pelatihan tim komunikasi. Jadi itu kita rasakan sangat-sangat membantu. Saya melihat manajemen pengorganisasian kegiatan, jadi sudah terstruktur dengan baik. Apa yang harus kita lakukan, siapa melakukan apa, di mana, bagaimana cara melakukan, apa tanggung jawab pusat, apa tanggung jawab provinsi, apa tanggung jawab kabupaten, apa tanggung jawab petugas lapangan. Itu semua sudah diatur dengan baik. Apa yang dibuat oleh FAO ini ya mengisi yang kami masih kurang. Antara lain itu tadi yang saya lihat sangat mendukung, itu sangat penting, bahwa peningkatan kemampuan daripada petugas-petugas teknis di lapangan. Kita mengetahui bahwa salah satu modal sosial yang dimiliki daerah ini adalah kekuatan sosial keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan ini. Nah, ternyata modal sosial ini menjadi momentum yang dilihat oleh FAO pada saat melakukan diskusi dengan para tokoh dan juga lembaga-lembaga. Dan inilah yang dijadikan momentum awal untuk bagaimana melibatkan tokoh agama, pemimpin umat agama, khususnya di Flores yaitu Katolik, untuk terlibat secara langsung dalam rangka penanganan. Dan ternyata ini gayung bersambut oleh tokoh agama, uskup, kemudian paroki, kemudian pada tingkat basis adanya KUB, kelompok umat basis, untuk kita melakukan pelaksanaan kegiatan ini. Dan ini memiliki nilai efektif yang tinggi. Dari awalnya tahun 2014 kita mulai bekerja sama dengan gereja, ini difasilitasi oleh FAO. Kita melaksanakan kerjasama dengan gereja, itu diawali melalui percontohan di paroki pusat Ketikepan di Bajawa, paroki MBC. Itu kita rasakan terjadi peningkatan jumlah atau cakupan vaksinasi anjing.
Jadi yang dulu-dulunya itu vaksinasinya itu tidak mencapai 90-an%, tapi dengan adanya keterlibatan gereja seperti tahun 2014 kemarin itu kurang lebih mendekati 100% untuk cakupan vaksinasi. Jadi pertama tentu kami dari provinsi tentu saja menyampaikan tentu penghargaan, apresiasi yang tinggi atas nama masyarakat NTT atas perlibatan dan kepedulian dari FAO, pemerintah pusat berkaitan dengan upaya-upaya pemberantasan penyakit rabies yang zoonosis di Nusa Tenggara Timur. Kemudian berharap bahwa meskipun dengan pasca program ini tentu tetap memberikan perhatian yang pertama melalui upaya-upaya pemantauan evaluasi pasca kegiatan program ini antara periodenya 2 tahun 3 tahun untuk melihat apakah program ini secara efektif telah menjadi melembaga di tingkat masyarakat atau tidak, sehingga boleh ada keberlanjutan. Yang kedua, memberikan juga satu support berkaitan dengan program-program yang terkait untuk penyelesaian dan untuk pemberantasan penyakit ini sampai tuntas. Karena kita tahu bahwa pemerintah NTT telah menyusun satu roadmap pemberantasan penyakit rabies ini basisnya tahun 2025, tetapi kami harapkan bahwa ini dapat diselesaikan sampai tahun 2020.